Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi, mikrosporogenesis dan makrosporogenesis, serta tumbuhan ganda pada tumbuhan angiospermae. Jadi di sini ada gametogenesis. Gametogenesis pada tumbuhan itu meliputi dua jenis, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis itu adalah pembentukan sel sperma yang terjadi di kepala sari, sedangkan makrosporogenesis itu pembentukan sel telur yang terjadi di kepala putik. Selanjutnya ini ada proses mikrosporogenesis. Nah, jadi di sini ini ada mikrosporosit atau sel induk serbuk sari yang melakukan pembelahan secara meiosis 1 yang menghasilkan sepasang sel haploid, dan sepasang sel haploid ini melakukan pembelahan lagi secara meiosis 2 yang menghasilkan mikrospora yang bergabung menjadi satu atau disebut tetrat. Lalu mikrospora ini melakukan pembelahan lagi secara karyokinesis nih, menghasilkan nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Lalu nukleus generatif ini melakukan pembelahan lagi secara mitosis yang menghasilkan nukleus sperma atau yang disebut generatif 1 dan generatif 2. Selanjutnya ada proses makrosporogenesis. Nah, di sini ini ada megasporosit yang mempunyai sel haploid di ovarium, melakukan pembelahan secara meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid. Lalu melakukan pembelahan lagi secara meiosis 2 yang menghasilkan megaspora. Lalu megaspora ini mengalami degenerasi atau mati. Lalu sisa megaspora ini melakukan 3 kali mitosis, karyogenes 1, 2, 3, yang menghasilkan 4 inti haploid atau kandung lembaga. Nah, lalu di sini selanjutnya ada kandung lembaga yang telah masak atau yang disebut megagametosid. Selanjutnya ada pembuahan ganda pada angiospermae. Angiospermae melakukan pembuahan ganda untuk membentuk embrio atau bakal gijik, dan endospermae atau cadangan makanan. Lalu di sini ada proses. Jadi karena saya kadang menemukan gambar proses ini, saya akan membacakannya saja prosesnya. Jadi benang sari itu jatuh di kepala putik. Selanjutnya sperma akan masuk ke dalam biji. Dalam hal ini sperma disebut generatif. Yang kedua, inti generatif akan membelah menjadi 2 yang bisa kita lihat ini ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Seperti pada proses fertilasi pada umumnya, sperma akan mencari sel telur atau ovum di sel telur di sini. Selanjutnya, di dalam bakal biji terdapat sel telur dan juga inti kandung lembaga sekunder, ini gambarnya. Selanjutnya, inti generatif 1 akan membuahi sel telur dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.